Good morning, student. Welcome to English lesson. Now we are going to talk about narrative text. Definition of narrative text is an imaginative story to entertain people. Narrative text adalah cerita imajinatif yang bertujuan menghibur orang dengan sebuah cerita imajinasi. Now we continue two kinds of narrative text. Jenis naratif teks berupa cerita imajinatif atau fiktif atau disebut juga dengan tidak nyata, seperti 1. Fairy tales atau dongeng, cerita rakyat atau dongeng yang memiliki pesan moral. Yang kedua, folk tales. Cerita rakyat adalah cerita yang diturunkan turun-temurun yang menjadi tradisi. Yang ketiga, myth atau cerita mitos, cerita yang banyak beredar di masyarakat dan umumnya dianggap sebagai cerita faktual. Yang keempat adalah fable. Cerita fable yang menceritakan tentang binatang, tokoh-tokohnya hewan. Yang terakhir, legend adalah cerita rakyat tentang asal-usul suatu tempat terjadi. Narrative text memiliki unsur-unsur seperti the social function or the purpose yang artinya tujuan. The social function of the narrative text adalah to amuse or to entertain the readers with a story. Tujuannya dari naratif teks adalah untuk menghibur pembaca dengan sebuah cerita. Unsur yang kedua dalam naratif teks adalah the generic structure, yaitu orientation, complication, dan resolution. Baik, sekarang kita analisis tentang orientasi. Apa itu orientasi? It is about the opening paragraph where the character of the story are introduced. Berisi tentang paragraf pembuka di mana karakter cerita diperkenalkan. Yang kedua, set the scene, where and when the story happen, and introduce the participant of the story, who and what is involved in the story. Pendahuluan berisi tempat dan waktu terjadinya cerita, pengenalan tokoh, serta siapa dan apa yang ada dalam cerita tersebut. Sekarang kita lanjutkan dengan complication, where the problem in the story is developed. Permasalahan yang muncul atau mulai terjadi dan berkembang. Kemudian, tell the beginning of to a problem which lead to the crisis or climax of the main participant. Mencari tahu permulaan atau masalah yang mengarah pada klimaks dari tokoh utama. And the next adalah resolution. Resolution adalah where the problem in the story is solved. The problem or crisis is resolved either in a happy ending or in a sad or tragic ending. Masalah sudah terselesaikan dan berakhir dengan happy ending atau bad ending. Dari cerita naratif kita juga bisa mengambil atau mempelajari pesan moral dari cerita itu, saran atau pengajaran dari si penulis. Unsur yang ketiga yang terdapat pada naratif teks yaitu unsur kebahasaan. Ciri kebahasaan atau language grammatical feature dari narrative text adalah 1. Past tense atau kata kerja bentuk lampau. 2. Action verb atau kata kerja aktif. Yang ketiga, time connector atau kata penghubung. Yang keempat, direct speech atau ucapan langsung, kalimat langsung. Yang kelima, indirect speech atau ucapan tidak langsung. Yang keenam adalah adjective atau kata sifat. Dan yang ketujuh adalah adverbial atau kata keterangan. Inilah unsur-unsur yang terdapat dalam naratif teks. Sekarang kita coba analisis cerita tentang Snow White di bawah ini. Cerita di bawah ini ada 5 paragraf. Paragraf pertama yaitu orientation, menunjukkan, memperkenalkan karakter utama di mana, kapan, dan bagaimana. Kemudian paragraf yang kedua, 3 dan 4 adalah merupakan urutan konflik yang terjadi dalam cerita tersebut. Dan paragraf yang terakhir adalah tentang resolusi. Di sini terdapat penyelesaian masalah atas konflik yang sudah terjadi. Dan sekarang kita tiba di kesimpulan. Setelah kita analisis cerita di atas tadi, kita boleh simpulkan bahwa ada 3 generic structure yang terdapat dalam cerita Snow White, yaitu orientation, konflik, dan resolution. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang narrative text. Thank you for watching and see you next time.